Shalom, puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai hari ini, yuk kita sama-sama sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang mulia, kami berdoa Tuhan buat hari ini, sehingga kami bisa mengalami Engkau, mengalami kuasa-Mu, mengalami hadirat-Mu, dan mengalami campur tangan dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan, biarlah Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Shalom, kita masih belajar Yohanes. Kita akan buka dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat 1 sampai 8. Perikopnya, Yesus diurapi di Betania. Saya akan bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu." Puji nama Tuhan, saudara pasti pernah dengar cerita ini, kejadian ini di rumah Lazarus setelah Yesus membangkitkan Lazarus, saudara. Dan dikatakan ketika Yesus di situ ada seorang wanita yang membawa minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dan saudara tahu bahwa latar belakang wanita ini adalah wanita yang kurang baik. Kita tahu dalam ceritanya bahwa wanita ini profesinya sebelum ini adalah orang berdosa. Tetapi apa saudara? Ketika dia melakukan dengan hatinya, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan melihat itu. Saudara dikasih Tuhan, siapapun dari kita tidak akan pasti luput dari namanya dosa. Meskipun dosa sudah dimenangkan Tuhan di kayu salib, tetapi ketika kita hidup dalam dunia ini, sengaja atau tidak sengaja, kita seringkali akan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa beda dengan tinggal dalam dosa. Kalau jatuh, setiap orang pasti akan mengalami kejatuhan. Sombong itu termasuk dosa. Setiap kita suatu saat dalam perjalanan hidup kita pasti mengalami yang namanya kesalahan. Saya diingatkan cerita ketika ada satu orang yang ketahuan berzina. Dia dirajam batu, mau dirajam batu seluruh penduduk. Katakan Tuhan Yesus berkata, "Siapa engkau yang tidak pernah berbuat dosa, boleh merajam duluan." Dan setelah itu tidak ada satupun orang yang merajam perempuan yang berzina itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia nggak memandang saudara dan saya. Dia tidak memandang kesalahan kita, tapi yang Tuhan lihat hati. Apakah dengan demikian kita boleh bebas berbuat hal yang nggak benar? Tentunya tidak. Tetapi ketika saat ini hidup kita kurang baik, kurang benar, Tuhan tetap akan menerima kita. Dan yang dilakukan Maria Magdalena, dia tahu siapa Tuhannya. Dia datang memberi yang terbaik, minyak narwastu yang seharga 300 dinar. Yang orang katakan, para penafsir mengatakan itu 1 tahun penghasilannya, cuma dibuat beli minyak. Dan
di ayat 5 ada satu sisi yang lain, yaitu Yudas. Dia ngomong apa, saudara? Alangkah baiknya kalau minyak ini uangnya untuk dibagikan orang miskin. Tapi Tuhan jawab, bagi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Terkadang misal seperti ini, besok kita akan ada acara, ya, kita mau bikin acara konferensi, biayanya cukup besar, padahal masih tahun ini masih pandemi. Terus kita bisa ngomong, buat apa bikin konferensi? Lebih baik uangnya buat di sembako, dibagikan yang membutuhkan. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tidak selalu seperti itu. Kita yang terpenting apa? Maunya Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Ya. Maria Magdalena tahu maunya Tuhan, dia harus mempersiapkan penguburan Yesus, diurapi dengan minyak narwastu. Tapi Yudas tidak bisa menangkap itu karena dia ingin menguasai uang itu, kan. Dia seorang bendahara yang tidak baik. Dan hari ini buat saudara dan saya, ketika kita lihat misal ada sebuah gereja besar, ya kan, dia membeli alat musik yang besar, lighting yang besar, dan kita menghakimi untuk apa itu semua. Kita nggak ngerti misi yang gereja tersebut dapat, jadi kita nggak bisa. Terus bagaimana yang betul? Ketika kita taat apa yang menjadi maunya Tuhan, itu yang betul, itu yang benar, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Bukan berarti memberi makan orang miskin itu salah, enggak, tetapi semua ada bagian masing-masing. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan bisa memberkati kita pagi hari ini. Kita menjadi pribadi yang punya hati betul-betul yang tulus kepada Tuhan, tidak peduli kehidupan kita, keburukan kita. Dan kita harus mengerti sekali lagi maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.